مشايخنا. Ada orang itu pakaiannya sederhana, bertambal-tambal. Sahabat pun juga pernah berbuat begitu. Terutama Sayyidina Umar yang paling terkenal. Niatnya apa? Niatnya tawadhu lillah, menampakkan kehinaannya, kelemahannya di depan Allah. Maka dia dapat pahala. Ada orang berpakaian serba bagus, yang mahal-mahal. Kenapa? Karena ingin menampakkan syukurnya kepada Allah. Ada orang itu datang kepada Nabi, pakaiannya itu tambal-tambal. Ditanya oleh Nabi, kamu punya harta enggak? Punya. Apa? Ya, apa aja punya ya Rasulullah. Unta punya, kambing punya. Maka Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdih. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdih. Allah itu menyukai melihat bekas-bekas nikmatnya dalam tubuh hambanya. Kamu ganti pakaian yang bagus itu. Di berpakaian yang bagus dengan niat menampakkan syukur kepada Allah, jadi dapat pahala. Berpakaian yang sederhana, yang buruk dengan niat untuk tawadhu kepada Allah, jadi dapat pahala. Maka Nabi itu juga punya pakaian yang bagus yang beliau beli dengan 27 unta. Yang pakaian itu udah satu unta itu mamanya 10 juta, berarti berapa itu? 210 juta. Itu pakaian apa itu? Karena untuk menemui tamu-tamu beliau dari mana-mana. Jadi kadang-kadang juga beliau pakai pakaian yang sangat sederhana, kemudian dikerjakan. Makanya kalau mungkin ada orang soleh punya mobil baru Mercedes, ya, jangan wah ini orang tidak ada zuhud ya hubud dunya ini, jangan bilang itu. Ya. Ini orang mau menampakkan syukurnya kepada Allah, wah ini orang baik ini. Ada yang beli mobil jelek kayak Pak Nur Samsi itu, akhir-akhir bosok lagi, bosok lagi. Wah ini menampakkan tawadhunya kepada Allah, atau tidak punya duit memang. Ya. Ya ini orang baik ini, gitu. Jadi kita ini biasa husnudzon kepada orang-orang Islam. Hubud dunya ini kan kadang-kadang gitu. Orang sudah terlalu sufi, setiap ada orang kaya dikatakan hubud dunya. Sebetulnya karena dia ini iri. Dia nggak punya duit, ada orang punya duit iri. Terus dicaci, orang hubud dunya. Begitu juga orang-orang yang kaya melihat orang yang sederhana, itu pura-pura supaya dikatakan orang soleh, dosa juga dia itu. Jadi jelek semua, seluruh dunia jelek semua. Karena memang sudah hatinya jelek, mesti menilai orang itu jelek. Ada orang yang punya istri 2, 3, 4. Gimana kamu memandang? Wah ini orang sakti ini, ya kan? Ini betul-betul orang soleh ini, ya, menyelamatkan banyak orang. Ada orang yang punya istri 1, oh ini orang baik juga ini, karena sibuk dengan dakwah ini, nggak sempat mau kawin lagi. Ada yang tidak kawin sama sekali kayak Imam Nawawi. Oh ini ngapalkan minhaj ini, sehingga tidak perlu kawin. Jadi baik semua jadinya itu. Tapi kalau kita lihat buruknya, jadi buruk semua. Nah, ini Nasrani ini nggak mau kawin ini. Itu loh sana tuh di gereja-gereja itu pendeta-pendeta nggak kawin, kayak kamu. Yang kawin banyak lah, ini orang sibuk dengan nafsunya saja, buruk lagi. Yang satu emang nggak laku nih, cuma satu aja. Jadi semua orang jadi buruk, karena memang kacamatanya sudah kacamata buruk. Jadi ngelihat orang ini buruk semua. Nah kita ini biasa ngelihat orang itu baik aja. Tandanya orang baik itu bisa melihat baiknya orang.
Ya iki sing penting iki ngene iki wis. Sering ke tasawuf yang ngene iki. Gak sadodo ngene maca iki agak kira katam. Iki tak ringkes ae. Pokoke nek wong apik iki ndelok apa-apa ki apik. Nek wong elek ndelok apa-apa elek. Mergo jane sing elek motone kuwi gitu. Misalnya saya Hajar itu, Hajar pikir, wong irunge neng tembeleke saya Hajar, yo neng didir, ambune gak enak kabeh, orang ngerti nek irunge sing rusak, neng tembeleke jadi Hajar. Orang hidungnya ada kotoran ayam, maka semua orang jadi bau semua, padahal kotoran itu ada di hidungnya sendiri. Ini katanya Kiai Hajar, saya mesti ingat. Itu aneh itu. Nasihatnya Kiai saya itu sudah 40 tahun yang lalu mesti ingat aja. Ngajinya itu nggak ingat, tapi kalau nasihatnya itu ingat. Mana itu soal? Nah, habis waktunya. Maka Nabi itu juga kita lihat kita berbeda-beda. Ada Nabi kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim. Ada Nabi miskin, Nabi siapa itu? Nabi Isa. Ada Nabi sehat, jagoan, pendekar, Nabi Dawud. Ada Nabi sakit-sakitan, Nabi Ayub. Padahal mereka itu semua orang pilihan Allah semua. Kalau Nabi kita itu komplit, pernah sehat, pernah sakit, pernah kaya, pernah miskin, pernah jadi raja, pernah jadi rakyat. Pokoknya semua derajatnya para Nabi semua ada dalam kehidupannya yang mulia. Sayyidul Awalin wal Akhirin, Sayyidina Muhammad SAW. Maka dia ini contoh untuk semua. Untuk orang kaya, yo Nabi itu pernah kaya juga. Sodako nyembelih unta 100 unta biasa, tapi pernah nggak makan 3 hari juga, dilempari batu juga pernah, mimpin pasukan juga pernah. Jadi semua derajat-derajat kebaikan itu, baik yang di bawah, di atas, di tengah, semua Nabi itu punya semua. Maka Sayyidul Awalin, Sayyidul Anbiya. Di antara maknanya Sayyidul Anbiya itu semua derajat para nabi, semua kehidupan para nabi itu kalau kamu lihat ada semua di dalam kehidupan nabi kita ini. Komplit. Di orang itu kalau syukur nggak ingin keburukan kepada siapa saja, nggak ingin. Ingin semua makhluk ini apa itu? Ingin berbuat baik pada semua makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada aku, telah menggembirakan aku. Saya tidak bisa berbuat baik kepada Allah, tapi saya akan berbuat baik pada seluruh makhluk Allah. Karena mereka ini makhluk Allah dan Allah sudah menyenangkan saya, ya saya akan berbuat baik pada seluruh makhluk Allah. Wa amal lisan fa idzaru syukrillah bil tahmidat adalah alaihi. Adapun dengan lisan maka itu menampakkan syukur kepada Allah dengan pujian-pujian yang menunjukkan atas syukur. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa amal jawarih fa isti'malu ni'amillah fi ta'atih. Adapun dengan anggota tubuh maka menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam taat kepada Allah, wa tawaqqi min isti'anah bi ala maqsadihi, dan menjaga diri dari menggunakan isti'anah, menggunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Hatta ana syukru ainain antasturaqul aibin tarahu li muslim, sehingga syukurnya 2 mata adalah engkau menutupi setiap aib yang kau lihat dari seorang muslim. Ini syukurnya mata. Syukurnya mata diantaranya adalah menutupi semua aib yang kamu lihat dari seorang muslim.
Tapi di sini ini ada tafakut, ada tajassus. Dokter itu ada orang masuk diperiksa, oh ini ada penyakitnya, terus diobati. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Nah, bagus. Dia mencari keburukan orang, tapi untuk mengobati, maka ini bagus. Untuk membantu orang tadi. Lain dengan orang apa itu mencari keburukan orang untuk berbuat jahat pada orang tadi. Dia kok punya uang kelihatannya itu. Oh iya, mau saya curi dia uangnya. Dia kok punya kelemahan begini, nanti akan saya permalukan dia. Jadi mencari keburukan orang untuk berbuat jahat, ini namanya tajassus. Tapi mencari keburukan orang untuk membantu, itu namanya tafakut. Kowe ndi dhuwit Kakang? Gak duwe. Oh ya, tawain. Nah, ini tafakut di sini. Kowe ndi dhuwit gak Kang? Gak duwe, pantes we. Ketoke penyanyi melarat to iki. Jenenge arep tapek mantu ketok melarat gak sido. Nah, kuwi jenenge mencari keburukan orang untuk berbuat jahat namanya. Maka menutupi aib seorang muslim itu adalah bagian dari syukur, mensyukuri mata. Ya, kalau ada santri ngantuk itu gimana? Ini mata saya melihat ada santri ngantuk itu. Itu syukur mata saya itu dibangunkan apa enggak? Hah? Kita tutupi. Pokoknya dia ngantuk, pura-pura nggak tahu aja, kita tutupi. Oh dia tidak ngantuk, dia sedang berpikir serius. Tapi kalau saya ini melihat itu mau saya bangunkan supaya dia ngaji, ya ini bagus ini. Ini namanya tafakut ini. Tapi kalau untuk saya permalukan, oh kamu di pasar ngantuan makanannya haram paling, nah itu nggak bagus itu ya. Jangan mempermalukan orang Islam. Karena biasanya orang ngantuan itu makan syubhat atau matanya maksiat, akhirnya ngantuan ngaji itu. Tapi bukan dia, kalau dia tidak, ya. Dia ini ngantuk karena banyak tahajud. Nah begitu, supaya kita tidak terjerumus di dalam membongkar keburukan orang Islam. Para wali-wali Allah itu hatinya jernih-jernih. Maka kalau dia ini melihat orang kok ada bekas-bekas maksiat di mukanya itu, maka malah dia ikram, dia Masya Allah, Alhamdulillah, ya rojul mubarak. Dia malah, makanya kalau kamu di ikram sama wali-wali Allah itu hati-hati. Kadang-kadang mungkin melihat di kening kamu itu ada maksiatnya, ya. Tapi dia tidak ingin membongkar, maka malah kamu malah di ikram, ya. Padahal itu janinu saking melas deh. Hujan bocah iki Masya Allah iki. Innalillahi.